Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video terbaru. Ada seseorang yang menanggapi Kiai Imad lagi ya. Saya temukan video ini dengan sebuah judul Kiai Imanuddin ditanggapi oleh pengasuh PP As-Somadiyah. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan tentu ini sangat menarik sekali untuk kita simak bagaimana tanggapan beliau ini ya, dan setelah itu kita tanggapi lah ya. Dan untuk teman-teman sekalian silakan Anda tanggapi dengan cerdas ya nanti setelah Anda menyimak dari ungkapan orang ini ya, atau kiai ini. Dan untuk teman-teman di akhir video setelah kita menyimak video ini, saya akan memberikan komentar juga atau menanggapi dari statement atau narasi yang diungkapkan oleh kiai ini ya. Jadi ini video terbaru. Nah, ini menarik ya. Ya, biar tidak panjang lebar kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak ungkapan narasi yang telah diungkapkan, disampaikan oleh beliau yang katanya ditanggapi oleh pengasuh PP As-Somadiyah. Ya, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Kiai Haji Imaduddin, mohon maaf, izin menanggapi klarifikasi antum terkait pemberitaan Mufti Yaman membatalkan nasab Bani Alawi. Yang berita tersebut antum dapatkan dari internet, dan karena berita tersebut betul-betul ada, sehingga menurut antum tidak berbohong dan tidak bersalah terkait dengan penyebaran berita tersebut. Padahal antum sendiri belum pernah datang ke Yaman, juga belum klarifikasi atau bertanya kepada alumni-alumni dari Darul Mustafa Yaman. Nah, ini pernyataan antum bahwa antum itu tidak berbohong, itu tidak sesuai dengan hadis kafa bil mar'i kadiban ayuhaddita bi kulli ma sami'a. Cukuplah sebagai sebuah kebohongan adalah menceritakan segala sesuatu yang didengar. Sekali lagi, cukuplah sebagai kebohongan adalah perbuatan menceritakan segala sesuatu yang didengar. Yakni laulam yakun lirrajul kadhibun illa tahadduthuhu bi kulli ma sami'a min ghairi tabayyun annahu sidqun am kadhib yakfihi wasbuhul kadhib. Maksudnya, sekalipun seseorang itu tidak berbohong, artinya berita tersebut betul-betul ada, hanya dia menceritakan berita itu tanpa tabayun. Dia langsung menceritakan tanpa memastikan terlebih dahulu apakah berita itu berita yang benar atau berita yang salah. Langsung disebarluaskan begitu saja. Nah, itu sudah tergolong kebohongan. Kenapa? Karena semua berita yang didengar itu tidak mungkin semuanya adalah berita yang sidik, berita yang benar. Belum tentu. Pasti sebagian dari berita tersebut adalah kadhib, kebohongan. Nah, oleh karenanya dalam hadis tadi tidak boleh kita menceritakan sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya. Bahkan wajib bagi kita meneliti terlebih dahulu. Misalkan datang ke Yaman, ya kalau nggak punya uang ya bisalah saya bantu berapa gitu urunan. Atau tanya dengan alumni Yaman sana. Sebab ada kaidah ahlu Makkah adro bi sya'biha. Penduduk setempat, yaitu orang-orang Yaman, lebih tahu dengan lingkungan mereka, dengan situasi yang ada di sana. Benarkah
ada mufti yang membatalkan nasab Bani Alawi atau tidak. Tapi saya pastikan bahwa kabar ini kabar hoax. Berita yang di internet itu berita hoax. Saya pastikan seperti itu. Sebab apa? Sebab para ulama sudah bersepakat tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Sebagaimana yang ada dalam kitab Riyadhul Jannah karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Karena beliau menyatakan dengan tegas, inna sadatana ala ba'alawi qad ajma'at fil ummah al-muhammadiyah fi salil aqsar wal aqtar ala annahum min ahsahi ahli baitin nubuwah nasaban wa atbatihim hasaban wa aktarim ilman wa amalan wa fadlan wa adaban. Menurut Syekh Yusuf An-Nabhani, sesungguhnya para sadah Bani Alawi itu telah disepakati oleh umat Nabi Muhammad, terutama oleh para ulama di sepanjang masa dan di setiap tempat, bahwa para sadah Bani Alawi ini adalah Ahlul Bait, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nasabnya adalah nasab yang paling sahih dan paling kokoh kemuliaannya, dan paling luas keilmuannya, paling tinggi keutamaan dan adab-adabnya. Itu kesaksian daripada Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau termasuk ulama mutaakhirin. Sebelum itu juga jauh sebelumnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kita tahu bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah salah satu panutan dalam madzhab Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah orang yang sangat dipercaya keilmuannya dan sangat dipercaya kredibilitasnya, kejujurannya. Karena beliau itu adalah orang yang arif billah, orang yang betul-betul tahu, kenal dengan Allah Ta'ala. Tuh. Sehingganya, sekali lagi, saya pastikan di Yaman tidak akan ada mufti yang membatalkan nasab Bani Alawi. Hal yang memperkuat lainnya adalah banyak ulama yang bertawassul melalui kemuliaan nasab Bani Alawi. Sebagaimana yang dilakukan oleh guru sekumpul Bijahi Ba'alawi. Sering beliau seperti itu dengan kemuliaan nasab Bani Alawi, berharap berkah dari Allah Ta'ala. Tentu untuk dijadikan sebagai wasilah perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sosok yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang berbohong dengan nasabnya, itu orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin dijadikan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin. Sebagaimana dalam kitab Mafahim itu, annal mutawassila ma tawassala bil wasita illa li mahabbatihi laha wa i'tiqadihi anna Allah yuhibbuha. Bahwa orang yang bertawassul, yakni para ulama yang bertawassul dengan sadah Bani Alawi, itu tidak mungkin kecuali karena para ulama itu punya rasa cinta pada Bani Alawi. Seperti guru sekupul dan ulama-ulama yang lain, itu memiliki rasa cinta pada Bani Alawi. Dan mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Bani Alawi, sehingga mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan Bani Alawi. Walau dhahara dzalik laka nabi amadin nasi anha wa asyadin nasi karahatan laha. Ya, kalau Bani Alawi itu bukan tidak memiliki derajat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya mereka adalah pembohong nasab, ya tentu itu tidak akan dijadikan sebagai tawassul, dan pasti para ulama itu akan membenci
kepada para sadat Bani Alawi. Jadi sekali lagi mohonlah kepada Kiai Haji Maudi, jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa, sabar. Apalagi ini bulan Ramadan. Jangan sampai puasa seharian penuh, semuanya sia-sia hanya karena kecerobohan. Mohon maaf. Salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih seperti itu ya narasi yang telah dibawa oleh pengasuh Pondok Pesantren As-Samadiyah, dan tentu narasi ini saya rasa sudah familiar ya, artinya sudah pernah saya dengar, sudah pernah saya lihat ya, artinya dalil yang telah dibawakan tersebut sudah pernah dibawakan oleh pembela Habib yang berada di Facebook, yang saya ingat seperti itu. Namun siapa sih beliau Syekh Yusuf An-Nabhani ini? Syekh Yusuf An-Nabhani ini masih ada hubungan dengan Mbah Alwi. Jadi sepertinya juga ini sudah disampaikan ya di dalam video Kiai Imad ketika beliau menanggapi orang-orang yang membawa narasi yang seperti inilah. Jadi Syekh Yusuf An-Nabhani itu coba Anda teliti siapa, apa itu muridnya Mbah Alwi atau siapa, coba Anda teliti itu. Dan juga cobalah untuk pengasuh Pondok Pesantren As-Samadiyah agar meng-cross check dari kitab yang telah dibawakan tersebut. Artinya apa? Apakah kitab itu berada di sebelumnya Habib Ali As-Sakron atau sesudahnya seperti itu. Artinya itu penting. Kita harus memahami dari apa yang telah diungkapkan juga oleh Kiai Imad. Kan Kiai Imad yang telah saya pahami dari narasi dari beberapa videonya, Kiai Imad itu kalau tidak salah mengatakan bahwa munculnya tersambungnya nasab Habib ini ya dari kitab atau dari apa yang telah diungkapkan oleh Habib Ali As-Sakron. Ya ada di abad 9 lah. Artinya kalau kita pahami seperti ini, cobalah Anda bawakan kitab yang lebih tua daripada itu. Paham ya? Kalau Anda nanti hanya mengatakan seperti ini, lalu Anda ya artinya jenengan sampean ini tidak bisa membawakan kitab yang lebih tua dari itu. Saya rasa teman-teman para penyimak akan menanyakan, ya kalau Anda tidak menyebutkan abadnya lah, itu abad keberapa? Artinya kalau meneliti soal ini sudah kita pahami dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Imad. Kitab sezaman itu penting. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa orang yang dibicarakan ini benar-benar seperti itu. Jadi gitu. Artinya kitab sezaman ini penting, ya. Jadi ini perlulah kita perhatikan. Silakan Anda bawakan kitab yang ada di abad ke-5 seperti itu ya. Ke-6. Artinya ini luar biasa lah kalau nanti Anda bawakan. Jadi ini ya, ini yang perlu kita perhatikan. Dan ini pula yang saya pahami ketika saya menyimak ya dari video-video, dari beberapa video yang telah ada ya. Dan mungkin itu saja. Dan sebenarnya untuk teman-teman sekalian, Kiai Imad sudah sangat sering lah ya menyampaikan narasi yang cukup luar biasa, membantah orang-orang yang membantah terhadapnya seperti itu. Jadi Kiai Imad sangat sering dan bantahannya cukup mengejutkan juga seperti itu. Dan mungkin itu saja. Apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari apa yang telah Al-Fakir sampaikan, jadi Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Ya baik itu kekeliruan di dalam menyampaikan atau langkah tingkah atau pemahaman seperti itu. Jadi saya sebagai pemilik channel atau visual mohon maaf sebesar-besarnya. Ya walaupun kita beda paham, walaupun kita tidak sama soal ini, ya kita tetap saling mendoakan. Dan itu saja mungkin akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa ya dari Kiai Imad, dan seperti yang sudah saya katakan, sebenarnya banyak ya video-video Kiai Imad yang telah menyampaikan sebuah narasi yang cukup mengejutkan untuk membantah orang-orang yang membantah terhadapnya seperti itu. Itu saja akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.